Cerita ini sebenarnya adalah pengalaman dari ibu saya sendiri saat melahirkan saya di Rumah Sakit Immanuel, Bandung, Kamis 20 Juli tahun 2000, jam 14.35. Proses persalinan berlangsung lancar pada hari itu. Baru saja terlahir seorang bayi perempuan yang sehat dan lucu. Ya, itulah saya. Nenek, ayah, kakek, dan saudara-saudara saya lainnya menyambut kedatangan saya dengan gembira dan penuh dengan sukacita. Malam pun datang. Ibu saya masih menginap di rumah sakit karena kondisi ibu saya yang belum stabil. Ibu saya pun tidur di sebuah kamar di rumah sakit tersebut, ditemani seorang pembantu yang tidur di atas sofa. Namun ibu saya belum juga tertidur. Perasaan gelisah terus menghantui pikiran ibu saya. Ibu saya mencemaskan saya yang tidur di kamar bayi yang letaknya lumayan jauh dari kamarnya. Di saat kegelisahan sedang menghantui pikiran ibu saya, tiba-tiba saja perhatian ibu saya terpecah karena mendengar suara yang sangat gaduh dari luar kamar, yaitu suara yang sangat mengganggu pada waktu itu. Suaranya terdengar seperti ada keranda yang sedang didorong dengan kencangnya, seperti ada yang baru saja meninggal dunia pada malam hari itu. Dan juga terdengar suara isak tangis dari banyak orang-orang, seperti keluarga almarhum. Mereka menangis sangat histeris. Ibu saya pun mulai curiga. Sementara suara itu makin lama makin jelas terdengar di telinga ibu saya. Biasanya ibu ingin sekali berjalan turun dari kasur dan mengintip dari lubang pintu kamar ibu saya. Namun ada yang membisikkan pada ibu saya pada waktu itu untuk jangan melakukan hal itu, karena akan ada hal buruk yang akan terjadi. Ibu saya pun mengurungkan niatnya untuk melihat apa yang sebenarnya terjadi dan lebih memutuskan untuk berdoa kepada Sang Maha Kuasa agar diberi keselamatan dan kelancaran. Dan pada pagi harinya, ibu saya bertanya kepada suster yang bertugas pada hari tersebut. "Suster, tadi malam ada yang meninggal ya?" tanya ibu saya. "Ya bu, ada." "Ibu tahu dari mana ya?" tanya suster. "Tadi malam saya mendengar seperti ada sebuah keranda melewati ruangan ini, dan juga isak tangis orang-orang pun terdengar sangat keras di telinga saya." Ibu saya menjelaskan. "Apa ibu nggak salah dengar?" tanya suster. "Memang tadi malam ada yang meninggal, tapi nggak lewat sini bu," kata suster tersebut pada ibu saya. Yang meninggal itu langsung dibawa ke kamar jenazah yang juga tidak melewati ruangan ini bu, jelas lagi suster pada ibu saya. Ibu saya pun hanya terdiam saat mendengar penjelasan dari suster tersebut. Malam keduanya, suara keranda tersebut terdengar lagi. Namun yang kali ini suaranya lebih menakutkan dan mengerikan. Perlahan-lahan suara roda keranda yang terdengar seolah mendekati ke arah pintu kamar rumah sakit ibu. Terdengar sangat jelas. Ibu saya merasakan ketakutan yang amat luar biasa. Tubuhnya menggigil hebat. Jam pada waktu itu sudah menunjukkan pukul 00:30. Situasi di rumah sakit tersebut sangat-sangat sepi dan senyap. Tiba-tiba di luar ruangan, tepat di depan pintu,
ibu terdengar suara cekikikan perempuan tersebut yang sedang tertawa. Mau tak mau ibuku kembali dihantui perasaan rasa takut yang sangat menjadi-jadi dan perasaan takut yang amat luar biasa. Terkadang suara tertawa perempuan di luar pintu tersebut berubah menjadi tangisan yang sangat memilukan. Esok harinya, ibu saya yang sudah tidak kuat lagi memutuskan untuk pulang ke rumah saja. Saking terburu-burunya, popok bayi yang milik rumah sakit yang saya gunakan pun ikut terbawa pulang. Popok yang terbawa cuma satu, yaitu yang saya gunakan. Itulah tadi cerita tentang hantu keranda di rumah sakit. Jika kalian suka tentang video ini, tentunya jangan lupa like dan subscribe. Jika kalian tidak suka, dislike aja videonya, juga tidak apa-apa. Sekian, terima kasih. Jika ada kurang lebihnya, mohon maaf. Selaku pembuat konten video, pamit untuk undur diri.